كيف حالكم أيها الإخوان والأخوات أحبابي الكرام؟ الحمد الحمد لله. لله بخير أستاذ. الحمد لله خير أستاذ. أهلا وسهلا بحضراتكم في هذه القاعة المباركة ولقاء مبارك إن شاء الله تعالى. نلتقي من جديد، ولقاؤنا الآن لقاء التاسع في فترة صباحية. وأحييكم بتحية المؤمنين أو بتحية المسلمين أو بتحية أهل الجنة، تحية تزيد بها مودة ورحمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwan ahbabil kiram, al-yawm maw'iduna huwa ad-darsu hadis al-muntaqa athani allafahu Syekh al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala fi hadisin arba'in An-Nawawi. Taib, al-an nahnu fi hadis, ayu hadis al-an nahnu? Sampai hadis mana kita sekarang? Masuk hadis 26, Ustaz. Taib, alhamdulillah, syukurillah, puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya kepada kita bersama, sehingga dengan rahmat dan hidayah itu kita bisa duduk bersama dalam rangka menuntut ilmu agama. Semoga dengan niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah memberikan kepada kita pahala yang begitu besar sehingga Allah memasukkan kita ke dalam surganya. Baik. Amin. Walaupun kita nggak paham, yang penting kita mau duduk di majelis ilmu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala sudah mencatatnya sebagai penuntut ilmu dan Allah akan memudahkan jalan baginya menuju surga. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang mau menyusu satu jalan yang ada ilmu di dalamnya, yaitu majelis ilmu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memudahkan jalan baginya untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma ja'alna min ibadika wa dakhilna jannataka, amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam buat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semoga selalu tercurah kepada beliau, keluarga beliau dan orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat nanti. Tayyib ayyuhal ikhwan ahbabil kiram, al-yawm nahnu fil hadithi as-sadis wa 'ishrun. Tayyib. Nah, man kamal ladzi yurid an yaqra awalan, yakni Kusmarlin, tafadhali. Nah, Ustaz. Bismillah. Hadis sadisu wal 'ishrun. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu sulama minan nasi alaihi sadaqah, kulla yawmin tatlu'u fihi syamsu ta'dilu baina ithnaini sadaqah, wa tu'inu ar-rajula fi dabbatihi fatahmiluhu 'alaiha aw tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu sadaqah, wal kalimatu thayyibatu sadaqah, wa bi kulli khutwatin tamshiha ila sholati sadaqah, wa tumitul adha 'anit tariqi sadaqah. Masya Allah. Bukhari wa Muslim. Bukhari wa Muslim. Raqmu alfain wa tis'u mi'atin wa tis'un wa thamanin. Raqmu alfain wa tis'u mi'atin wa tis'in wa thamanin. Wa Muslim wali Muslim alfin wa tis'in. Wali Muslim alfin wa tis'in. Fahim tom? Jayid. Ana sa'akhtar wahid minkum min rajul muzakkar min rajul. Na'am. Man minkum min
min rajul. أنا أستاذ. Tayyib, masmukal karim. داني أستاذ. Dani Basarah. نعم أستاذ. Tayyib, tafaddal ya al-mukarram. الحديث السادس والعشرون عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل سلام من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة والكلمة الطيبة صدقة وبكل خطوة تمسيها إلى الصلاة صدقة وتميت الأذى عن طريق صدقة. Syukran Ustaz. Masya Allah, barakallahu fiik. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dan hadis ini sahih. Jayyid. An Abi Hurairah, perhatikan awalnya Abu, kemudian ada an menjadi Abi. Nah, karena dia asmaul al-khamsah. Tayyib. An Abi Hurairah ini nama aslinya siapa? Abdurrahman bin Sakhar. Abdurrahman bin Sakhar, nama aslinya. Bin Sakhar. Dan beliau termasuk sahabat yang miskin, ya, yang tidak memiliki dagangan dan tidak memiliki pula lahan pertanian, sehingga beliau lebih banyak bersama Rasulullah SAW dan beliau lebih banyak hafalannya, sekitar di atas 5.000-an lah hafalan beliau, ya, hadisnya. Jadi qala Abu Hurairah berkata, qala Rasulullah SAW, ini adalah qala fi'il madhi, maka fa'ilnya adalah Rasulullah. Rasulullah SAW bersabda, kullu sulama, setiap persendian, ya, setiap persendian minan nas, setiap persendian manusia, alaihi sedekah, maka dia memiliki sedekah, ya. Jadi setiap persendian manusia itu harus ada sedekahnya, ya, harus memiliki sedekah, alaiha sedekah. Jadi dia memiliki kewajiban untuk bersedekah. Kulla yaumin tatlu'u fihi syams, setiap hari, ya, selama matahari masih terbit, ya, tatlu'u fihi syams, selama matahari masih terbit, ta'dilu bainasnain sedekah. Bagaimana itu, ya, bentuk sedekahnya? Kemarin kita juga membicarakan tentang sedekah. Sahabat Rasulullah SAW mengadu kepada Rasulullah, orang kaya, mereka sholat, mereka berpuasa, ya, tetapi kami tidak bisa seperti mereka memiliki harta, kami nggak bisa bersedekah. Maka kata Rasulullah apa kemarin? Yaitu engkau mengucapkan tahmid, mengucapkan tahlil, itu adalah sedekah, dan mendatangi istri juga termasuk sedekah. Nah, sekarang berarti ada kaitannya, ada hubungannya dengan hadis yang kemarin. Nah, ta'dilu bainasnaini sedekah, yaitu mengadili atau memperbaiki, ya, menjadi hakim bagi orang yang sedang bersengketa, bagi dua orang yang bersengketa, yaitu memperbaiki, mendamaikan dua orang yang sedang bersengketa, itu adalah sedekah. Mendamaikan dua orang yang bersengketa itu adalah sedekah. Wa tu'inur rajula, dan membantu seseorang fidabatihi, ya, dalam kendaraannya, ya, menaiki dia di atas kendaraannya, fatahmiluhu alaiha,
mengangkutnya, menaiki dia ke kendaraannya, au tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu, atau mengangkat barangnya ke atas kendaraannya, membantu dia mengangkat barangnya ke atas kendaraannya, adalah sedekah. Jadi membantu orang itu, kita kalau ada orang kelihatan di jalan sama kita kesusahan, kemudian kita bantu mereka, maka itu adalah sedekah apabila kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala, bukan niat karena kasihan saja. Oh, kasihan nih orang nih. Kalau kita niatnya hanya kasihannya, nggak dapat pahala. Tapi kalau kita pasang niat dalam hati, ya, membantu orang karena Allah Subhanahu wa taala, karena ini adalah sedekah, maka kita bantu dia, maka Allah Subhanahu wa taala menghitungnya sebagai pahala. Karena setiap perbuatan itu, ya, Allah anggap sebagai pahala apabila ada niat, sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam hadis yang pertama, innamal a'malu binniyat. Maka seluruh perbuatan kita harus kita pasang niat karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kemanusiaan saja, bukan karena sosial saja, bukan, tetapi karena Allah Subhanahu wa taala. Wadhi ayyuhal ikhwan. Kemudian wal kalimatu thayyibah sedekah, dan perkataan baik adalah sedekah. Ucapan-ucapan yang memberi orang motivasi, yang memotivasi orang untuk melakukan kebaikan, itu adalah sedekah, ya, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, ya, orang yang menunjuki seseorang untuk melakukan kebaikan, maka dia juga akan mendapatkan, ya, akan mendapatkan pahala jika orang itu melakukan kebaikan juga, ya, dengan wasilah apa yang kita ajarkan, apa yang kita tunjukkan, ya. Jadi kita menyuruh orang melakukan kebaikan, kemudian orang itu dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala melaksanakan apa yang kita anjurkan itu berupa kebaikan. Misal kita suruh dia sholat, kita suruh dia melakukan perbuatan baik, maka dia melakukannya. Maka jika dia melakukan itu, kita mendapatkan pahala sama dengan yang dia lakukan tanpa mengurangi pahala orang tersebut. Masya Allah. Maka inilah dinamakan al-kalimah at-thayyibah, ya, yaitu melakukan perkataan baik kepada orang lain, kemudian berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, membasahi bibir kita dengan zikrullah Subhanahu wa taala. Naam, alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa yatafakkaruna fi khalqillahi, wa yatafakkaruna fi khalqillah, wa yatafakkaruna wa qala ma khalaqata hadza subhanaka ma khalaqata hadza faqina azabannar. Jadi kita basahi bibir kita dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, menyuruh orang untuk melakukan kebaikan, itu adalah berupa sedekah. Jika kembali lagi kita niatkan karena Allah, ini adalah sedekah, bukan karena niatkan karena saya orang pintar, saya orang baik, ya. Jangan takutnya kita akan terjumus kepada perbuatan riya. Maka pasang niat karena Allah, kita berkata baik karena Allah, berbuat baik karena Allah. Wa bi kulli khutwatin tamshiha, dan setiap langkah, ya, yang kita berjalan, setiap langkah kita berjalan untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid, untuk melaksanakan sholat berjamaah di musola, adalah berupa sedekah. Masya Allah. Jadi semua kehidupan kita yang kita lakukan, niat karena Allah adalah sedekah.
kita berkata baik kepada istri, berkata baik kepada anak, berarti kita telah bersedekah. Tersenyum kepada istri kita, tersenyum kepada orang tua kita, tersenyum kepada anak kita, kepada tetangga kita adalah sedekah. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, tabassumuka ila wajhi akhika sedekah. Senyummu kepada saudaramu adalah sedekah. Kalau kepada orang lain kita bisa tersenyum, maka yang berhak mendapat senyuman kita adalah istri kita. Kalau orang lain bisa kita tersenyum kepada teman-teman kita, maka yang berhak mendapatkan senyum itu yang pertama adalah orang tua kita, ibu kita, ayah kita, anak-anak kita, keluarga kita. Karena betapa banyak orang kepada orang lain mudah tersenyum, kepada orang lain mudah berkata baik, tetapi kepada istri kasar, kepada suami kasar, kepada orang tua tidak bisa tersenyum. Apalagi kalau kita sudah mengaji, sudah belajar di Madinah Salam, jangan sampai setelah kita belajar semakin keras hati kita ya. Semua orang salah ya kan? Kemudian kita salah-salahin, nggak boleh. Kita mengajak, dakwah itu mengajak, bukan mengejek. Dengan kita akhlak kita yang baik, akhlak kita bagus, maka insya Allah orang akan melihat akhlak kita dan orang akan mendengarkan nasihat-nasihat kita, ya. Karena kita telah memberikan tuntunan terlebih dahulu. Kita memberikan qudwah kepada mereka, maka insya Allah orang-orang yang terdekat dengan kita, ya, saudara-saudara kita akan mau mengikuti nasihat kita dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selanjutnya waktu mitul adza, dan menghindari, membuang ya adza, ya bahaya, anitorik, di jalan adalah sedekah. Kalau kita melihat paku ada di jalan, kita buang, berarti kita sedekah. Kalau kita lihat ada kaca beling di jalan, kita buang, itu adalah sedekah ya. Dengan kita buang, orang ban atau roda mobil atau roda sepeda atau orang yang berjalan tidak terjadi bahaya dengan perbuatan kita biiznillah, maka itu adalah sedekah. Paham sampai sini, ikhwan dan akhwat? Paham Ustaz. Jahit, mumtaz. Sekarang Rofiana Gorontalo, tafadhali. Hadir Ustaz. Al-mufradat hiyal al-mufradat sulama hiyal mufasilu minal insani wa hiya fi hadithi sittina wa thalathmi'ah. Oke. Ini kayaknya ada yang salah ini ya. Wahiyal mafasil, sulama adalah wahiyal mafasil itu sendi-sendi. Sendi-sendi. Minal insan, sendi-sendi manusia, wahya fil hadis sitta wa salasin. Ini kayaknya bukan sendi itu enggak 36. Ada berapa sendi? 360 Ustaz. 360 kan? Berarti ini salah, ada kurang kali nolnya nih ya kan? Nah, Ustaz. Berarti 360 nih. Di dalam 360 sendi itu ada satu sendi yang menyakitkan. Tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Ustaz, sendirian Ustaz. Betul, sendirian. Betul Ustaz. Jadi ya jomblo harus cepat menikah. Jahit, lanjut. Rofiani. Ta'dilu baina itsnaini tuslihu wa tahkumu baina itsnaini mutakhasimaini. Nah, mutakhasimaini. Oke. Ta'dilu baina itsnain yaitu mengadili dua orang atau mendamaikan dua orang. Maksudnya apa? Tuslihu, memperbaiki, mengadili, wa tahkumu, dan menghukumi ya.
kita menjadi hakim lah di tengah-tengah, maksudnya bainasnaini, di antara dua orang, mutakhasimaini, di antara dua orang yang sedang bersengketa, yang sedang berantam. Wadih ayo ikhwan. Wadih Ustaz. Jadi al-an Fata Nurdini. Fata Nurdini. Bismillah. Wa tu'inur rajul Ustaz. Ya. Wa tu'inur rajulu tusa'iduhu ala rukubi dabbatihi aw hamluhu 'alaiha mata'ahu. Jadi wa tusa'iduhu ala rukubi dabatihi aw hamilihi 'alaiha mata'ahu. Ya, mata'ahu ya. Oke. Yaitu membantu seseorang menaikkan dia di atas kendaraannya, di atas kendaraan, atau wahamlihi, atau mengangkatnya. Mengangkat apa? Mata'ahu, mengangkat barangnya ke atas kendaraannya. Wadih ayo ikhwan. Waduh Ustaz. Jadi kalau kita membantu orang mengangkat barangnya, ya, atau kita menaiki istri kita di atas kendaraan, itu masya Allah itu adalah sebagai sedekah. Sebagaimana Rasulullah SAW ketika beliau naik onta, ya, istrinya dinaikkan ke atas kendaraannya, ya, maka dinaikkan istrinya ke atas kendaraannya dulu, baru Rasulullah SAW ya sambil memegang untanya, baru Rasulullah SAW menaikkannya. Jayid. Jadi ya ketika kita membantu, ya, bukan orang lain saja, keluarga kita bantu, maka itu adalah sedekah. Jayid, mumtaz. Nah, lanjut. Fatan ini. Thayyibatu diddul kalimah al-khabithah. Al-kalimatut thayyibah diddu itu artinya lawan daripada al-kalimah khabithah, yaitu kata-kata kotor, kata-kata jorok, ya kan, kata-kata yang menyakitkan, ya. Kalau dia berkata dalam sehari itu nggak ada yang menyakiti hati kita. Kalau seperti itu adalah kalimat khabithah. Sedangkan al-kalimat thayyibah adalah kalimat-kalimat baik, ya. Jadi kita harus sangat hati-hati sekali, apalagi sampai kita menyakiti hati orang, apalagi sampai kita menyakiti hati tetangga kita, ya. Sebagaimana sabda Rasulullah, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, maka hormatilah tetangganya. Saya bertanya, tetangga kita yang paling dekat siapa? Halo? Tetangga kita yang paling dekat. Di kiri kanan depan kita, Ustadz. Kiri kanan depan kita, betul. Nah, ada orang yang sering luput dari mereka. Tetangga itu apa sih artinya? Tetangga itu adalah orang yang hidup berdampingan dengan kita, betul tidak? Betul. Maka istri kita, suami kita, anak-anak kita, orang tua kita yang hidup bersama kita, berarti apa itu? Tetangga. Paling dekat apa enggak? Paling dekat. Haknya paling besar apa enggak? Paling besar. Maka dari itu perbuatan baik, kalimat-kalimat yang baik, ucapan-ucapan yang baik itu adalah paling berhak keluarga kita, paling berhak istri kita, paling berhak suami kita, paling berhak anak-anak kita, sebelum kita berikan tetangga kiri dan kanan, ya. Jayid, mumtaz. Jayid. Sekarang Pak Nurdin, tafadhol. Nurdin, ya. Naam Ustaz. Tumitul adza tunahyi ma yu'zil marrata min qadarin wa syaukin wa hajarin wa nahwi dzalik. Nah, jadi ini ya min kalimatin naha yunahi. Yunahi yaitu menyingkirkan. Tumitul adza artinya tunahi,
mayu'zil marota, yaitu menyingkirkan apa-apa yang bisa membahayakan orang yang lewat, orang yang jalan, ya, orang yang lewat, orang yang jalan, min qadarin, dari hal-hal yang kotor, min qadarin, hal-hal yang kotor, yang berbahaya, wa syaukin, atau duri, wa hajarin, atau batu, wa nahwi dzalik, dan lain sebagainya. Misalnya ada batu tuh di jalan kan, kadang-kadang kalau kita nggak buang, batu itu kelindas sama mobil atau motor, bisa melayang dia kan, bisa kena orang yang jalan, betul tidak? Betul. Maka kalau ada seperti itu ya, lebih baik kita buang ya. Maka ini adalah sebuah hibah, sebuah sedekah, itu sedekah. Masya Allah, Masya Allah. Lanjut. Khutwatun bil fathi al-fi'latul wahidatu wa bid dhammi ma bainal qadamain. Nah, kalau khutwah itu, kalau khutwah pakai domah. Kalau pakai fathah khutwah, maka itu adalah artinya satu langkah. Kalau khutwah pakai fathah, itu adalah, kalau kho-nya pakai fathah, maka artinya satu langkah. Tapi kalau khutwah ma bainal qadamain, ya, di antara kaki itu, langkah kaki. Kalau khutwah artinya langkah kaki, kalau khutwah artinya satu langkah. Paham ya? Paham Ustaz, insyaallah. Oke, kalau khutwah artinya langkah kaki, kalau pakai domah ya, kalau khutwah artinya langkah kaki, kalau khutwah artinya satu langkah. Oke. Lanjut. Oke, haura. Bukan, ya, haura dulu, haura. Asyarhu yukhbiruna an-nabiyul karim sallallahu alaihi wasallam fi hadzal hadis anna ala kulli atwin min a'dha'il insani sadaqatan kulla yaumin yashkurullaha wa yahmaduhu haitsu rakkaba fihi hadzal a'dha'a wa siwa khalqaha zahiran wa batinan. Oke, udah sampai situ, Masya Allah ya. Melancar dengan deras sekali, bacanya luar biasa. Barakallahu fiki ala qiraatil mumtazah. Jayidan. Yukhbirunan Nabiyul Karim, Nabi Muhammad SAW mengabarkan kepada kita di hadis ini. Apa yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW? Anak ala kulli adwin, bahwasanya pada setiap anggota tubuh, ya, min a'dha'il insan, ya, bahwa setiap pada setiap anggota tubuh, manusia pada setiap anggota tubuh manusia, seperti tangan, mata, kaki, ya, jantung, kepala, hidung, dan lain sebagainya, itu namanya adwin, jamaknya a'dha, maka ada sedekahnya. Ya, ada sedekahnya, harus kita sedekahkan kullayaum, setiap hari. Ya kan? Allah menciptakan tangan kita, emang diciptakan begitu saja, nggak ada imbalannya, harus apa itu? Sedekah. Setiap kita, motor yang kita miliki, ada pajaknya nggak? Halo? Ada Ustaz. Jadi tubuh kita ini ada pajaknya juga. Apa pajaknya? Sedekah. Sedekah. Apa sedekahnya? Nggak harus uang. Sedekahnya yang tadi, ya kan? Membantu orang, membuang berkata baik, membuang bahaya di jalan. Itu adalah sedekah tubuh kita. Berarti kita ini harus ada keluar pajaknya, ya kan? Nah, termasuk sholat, itu pajak dari tubuh kita. Kalau nggak mau bayar pajak, udah dicabut aja ininya, surat-suratnya. Mau dicabut surat-suratnya?
Ya Ustaz. Kalau Ustaz. dicabut, kalau dicabut kan nggak boleh lagi ini operasi kan? Ya, Ustaz, Ya. betul. Ah, oke. Jadi kita nggak mahal bayarnya cukup ya sedekah, berbuat baik semampu kita, ya kan? Sholat, itu bayarannya. Toyib. Oke, yashkurullaha, dia bersyukur, berterima kasih kepada Allah, wa yahmaduhu, dan dia memujinya. Kenapa dia bersyukur kepada Allah? Kenapa dia memuji kepada Allah? Oke, perhatikan, ada yashkur, ada yahmadu. Ada yashkur, ada syukurun, ada hamdun. Kalau syukur, itu artinya apa? Adalah ketika mendapatkan sesuatu yang baik, itu syukur. Misalnya kita dikasih sama orang, syukron kata kita berterima kasih. Nah, itu sesuatu yang baik diberikan, maka kita bilang syukuran, kita berterima kasih. Kalau hamdun apa Ustaz? Ya, kalau hamdun, ya setiap apapun yang diberikan Allah, baik yang berupa kebaikan, ya nikmat, ataupun berupa musibah, maka itu namanya kita tetap memuji Allah, kita mengatakan alhamdulillah. Berarti alhamdulillah ala kulli hal, di setiap perbuatan. Kalau kenikmatan yang diberikan, maka syukron lillah, bersyukur kepada Allah. Itu bedanya syukrun dengan hamdun ya. Paham ya? Ustaz. Wadih. Ustaz. Haitsu rakkaba, di mana Allah Subhanahu wa taala menyusun fihi hadhil a'dha, di dalamnya anggota-anggota tubuh kita ini. Ya kan? Allah susun anggota tubuh kita, mata kita di depan, ya Allah taruh di atas kepala. Coba kalau mata kita di kepala, satu di kepala, satu di dagu. Gimana itu? Kemudian mulut kita di depan, bukan di atas kepala. Kalau di atas kepala, mulut kita kalau hujan hari masuk air ke dalam tubuh kita. Maka paling sempurna sekali ciptaan Allah. Ya kan? Coba kalau di hidung kita itu ada tanduknya. Nah, ya, jadi ciptaan yang paling sempurna adalah siapa? Makhluk yang paling sempurna Allah ciptakan siapa? Manusia. Makanya kita harus bersyukur kepada Allah sebenarnya atas nikmat yang Allah berikan ini, karena kita diciptakan oleh Allah adalah makhluk yang paling sempurna, makhluk yang sempurna dibandingkan dengan yang lainnya. Selain diberikan bentuk rupa yang sempurna, Allah juga memberikan kita perangkat. Apa itu perangkatnya? Yaitu akal. Allah berikan akal dan nafsu. Akal dan nafsu, ya. Yang lainnya binatang hanya Allah berikan nafsu, tidak berikan akal, ya. Tidak Allah berikan akal. Begitu juga setan, Allah berikan mereka ya nafsu saja. Ya, nafsu saja, sehingga setan itu hanya menuruti hawa nafsu. Kalau kita mengikuti setan, berarti kita juga mengikuti hawa nafsu. Rakkaba, ada dalam Al-Quran itu ya kalimatnya rakkaba. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin rakkabak. Ya kan? Fi ayyi suratin rakkabak. Betul tidak? Benar Ustaz. Baik. Ya, fi ayyi suratin masya'a rakkabak. Betul kan? Nah, Ustaz. Masya'a rakkabak. Fi ayyi suratin, dalam bentuk apa saja yang ia inginkan, rakkabak, ia susun itu, ya tulang belulang kita, ya Allah susun anggota tubuh kita ini. Allah yang menyusun. Wasawwa, dan Allah sempurnakan. Allah sempurnakan. Di dalam surat apa ini kata sawwa ini? Sabbihisma rabbika a'la alladzi khalaqaka apa? Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa.
Wasawwa yang menciptakan dan dia juga yang menyempurnakan. Wasawwa khalqahu dan Allah menyempurnakan ciptaannya zahiran secara zahir wa batinan dan secara batin luar dalam Allah ciptakan dengan sempurna. Jayid, mumtaz, barakallahu fiik. Nah, siapa lagi yang mau baca? Abidah Rahmah udah belum tadi? Belum Ustaz. Jayid, tafadhali. Walau sya'a lisalabiha al-qudrata fala yastati'ul insanu al-harakata fala yaquma bi'a'malihi ad-diniyati waladunyawati Dunyawiyah. dunyawiyah Nah, oke. fa ibqaiha wa dawamiha wa dawamu qawmatiha yujabu syakru minal abdi bitasaddaq bisababi dawami hadhihi ni'mah. Jayid, mumtaz, barakallahu fiik. Wa ibqa'uha wa dawamuha wa dawamu quwwatiha yujibu syukru minal abdi bitasadduqi bisa babi dawami hadhihi ni'mah. Oke. Walau sya'a, kalau Allah Subhanahu wa taala menginginkan, jika Allah menginginkan la salabaha, maka Allah akan mencabut, mengambil anggota-anggota tubuh ini kudrata, yaitu kemampuan daripada tubuh kita ini. Ya, ada orang yang memiliki anggota tubuh tapi kekuatannya, energinya nggak Allah berikan, sehingga tubuh ini tidak berfungsi. Ada orang memiliki tangan tapi tangannya nggak bergerak. Ada orang memiliki mulut, ada orang memiliki mata tapi matanya nggak bisa melihat. Ada orang yang memiliki telinga tapi telinganya nggak bisa mendengar. Ada nggak? Ada Ustaz. Ada. Maka dari itu ketika kita Allah berikan anggota tubuh dan Allah berikan juga fungsi daripada tubuh itu. Karena ada Allah memberikan anggota tubuh, tidak Allah berikan fungsinya. Maka ketika Allah berikan anggota tubuh kita, kemudian Allah akan berikan juga fungsinya sesuai dengan aktivitasnya. Maka kita patut bersyukur kepada Allah. Dengan caranya salah satunya adalah belajar, ya, sabar kita duduk menuntut ilmu, ya, sabar kita mencari ilmu setelah 6 hari kita sibuk hiruk pikuk dengan dunia. Sabtu dan Ahad kita duduk bermajelis di Madinah Salam, maka ini adalah bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena suatu hari nanti bisa jadi, ya, tangan kita ini yang bisa bergerak tidak bisa bergerak lagi. Mulut kita yang bisa kita bicarakan tidak bisa lagi bicara. Ya, tangan kaki kita yang kita gerakkan, kita langkahkan tidak bisa lagi melangkah. Ada saatnya nanti, ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala Allah sehatkan kita sampai akhir hayat kita. Ya, sehingga kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah yang baik, ya. Maka dari itu sebelum datang, ya, waktu sakit kita gunakan waktu sehat kita ini beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fahimtum ayuhal ikhwan wal akhwat ahbabil kiram? Kalau Allah ambil itu kekuatan tersebut, fala yastati'ul insan, maka tidaklah bisa seseorang itu harokah, bergerak. Tidak bisa bergerak, dia tidak bisa beraktivitas. Wala yaqumu bi'amali dunyawiyah wala adiniyah wala dunyawiyah. Maka dia tidak bisa mengerjakan amalan-amalan, perbuatan-perbuatan, pekerjaan-pekerjaan agamanya, sholat, puasa, belajar, nggak bisa karena dia sedang
sakit, dan juga tidak bisa melakukan aktivitas duniawiyah, dunianya nggak bisa bekerja, nggak bisa cari nafkah karena Allah Subhanahu wa taala mencabut dari nikmat ya anggota tubuhnya. Maka dari itu lagi-lagi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa doa kita? Allahumma aslih sya'ni kullahu wa la talqini ila nafsi tarfata'in. Ya Allah ya Tuhanku, ya Allahumma aslih nih sya'ni, perbaikilah urusanku ya, semua aktivitasku semuanya, wala takilni, dan jangan engkau bebani kepada diriku ya, wa tarfatain ila nafsi tarfatain, walaupun sekejap mata. Bisa nggak kita sekejap mata Allah serahkan, udah kamu suruh aja jantung kamu bergerak, bisa nggak? Bisa nggak kita suruh jantung kita ini berhenti? Nggak bisa. Nggak bisa. Siapa yang memerintahkan jantung kita tetap bergerak? Allah. Allah. Paru-paru kita sehat, jangan dirusakin nih bapak-bapak nih, jangan merokok ya, kasihan tubuh kita. Bentuk sedekah kita kepada tubuh kita juga adalah menjaga tubuh kita. Lain syakartum lazidannakum, kalau kalian bersyukur aku tambah nikmat syukur itu, aku sehatkan badanmu. Walain kafartum, jika kamu kufur, tidak menjaga sehatmu ya, suka bergadang, suka merokok, suka apalagi, suka ya, perbuatan-perbuatan yang buruk, maka ingat nanti kalau aku berikan sakit, jangan mengeluh, jangan salahkan aku, kata Allah. Jangan salahkan Allah pula, kenapa Allah nggak sayang kepadaku, kata dia. Ya padahal dirinya yang nggak sayang pada dirinya sendiri. Allah sudah memberikan peringatan, tidak boleh begini begitu, tapi dia melakukannya. Maka jangan salahkan ya Allah, jangan salahkan orang lain, salahkan diri sendiri. Jayid. Ya, fa ibqa'uha wa dawamuha wa dawamu quwwatiha, dan dengan Allah berikan kekuatan tersebut, wa ibqa'uha, dia bisa hidup. Dia bisa hidup, bisa beraktivitas ya, wadawamuha, dan dia selalu bisa bekerja, wadawamu quwwatiha, dan kekuatannya selalu ada, wadawamu quwwatiha, dan kekuatan selalu ada, yujibu atau aujaba ya, yujibu, dan wajib bagi dia apa? Syukur. Wajib bagi dia untuk bersyukur. Yujibu minal abdi bitasadduq, maka wajib bagi seorang hamba itu untuk bersedekah, untuk bersedekah. Bisa babi dawami hadhihi nikmah, dengan sebab apa? Kenapa dia harus bersyukur? Karena nikmat ini selalu ada. Kita bisa bicara, kita bisa bekerja, kita bisa berjalan, tangan kita bisa makan, ya. Kita bisa berpikir, itu adalah nikmat yang luar biasa dibandingkan nikmat harta. Sekarang saya mau tanya Pak Nurdin. Pak Nurdin. Nah, Ustaz, hadir. Ada orang datang nih, Pak Nurdin. Saya kasih 2 miliar ya, tapi congkel matanya ya. Saya mau butuh mata nih 1 gitu. Kira-kira Pak Nurdin mau nggak ya? Enggak, jangan. Nggak boleh, Ustaz. Nggak boleh, 2 miliar aja 1 mata. Kira-kira berapa harga tubuh kita itu? Itu baru mata ya. Kira-kira. Jadi kita harus bersyukur. Walaupun kurang harta tapi sehat, harus bersyukur. Alhamdulillah. Betul tidak? Betul Ustaz. Ustaz. Kita sehat ya. Walaupun hidup pas-pasan, yang penting sehat, tetap bisa bekerja. Daripada uang banyak nggak sehat-sehat, gimana? Habis juga uangnya kan? Betul nggak? Betul, Ustaz. Kita bersyukur. Dengan kita bersyukur, hati kita lapang, jiwa kita sehat. Kalau kita nggak bersyukur, ya kita nggak bersyukur, maka jiwa kita jadi sempit, penyakit mudah datang, ya kan? Maka kita hidup kita penyakit mudah datang, suka sakit-sakitan, karena perasaan itu akan cepat ya mempengaruhi tubuh kita. Daripada makanan itu akumulasi bertahun-tahun. Tapi kalau perasaan itu langsung lemes badan kita. Sekarang coba saya tanya ke Bu Kusmarlin. Pak Bu Kusmarlin. Nah, Ustaz.
Tiba-tiba misalnya suaminya ketahuan nikah lagi. Kira-kira bagaimana perasaannya? Senang atau langsung lemes badannya? Atau nggak bisa makan seharian? Sedih lah Ustaz. Berarti kan langsung sedih kan? Sedih akhirnya nggak bisa makan, badannya jadi kurus, ya kan? Makan hati begitu. Jadi perasaan itu, ya, perasaan itu membuat tubuh kita menjadi sakit. Tapi kalau hati kita syukuri, ya, alhamdulillah kita syukuri semua nikmat kita, maka ya sedikit akan menjadi banyak, ya sedikit akan menjadi banyak, buruk akan menjadi baik karena syukur kita. Dikasih suami duit 50.000 sehari, alhamdulillah. Dikasih 10.000, alhamdulillah. Dikasih 1 juta sehari, alhamdulillah, wa syukurillah, ya subhanallah, masya Allah. Wah, tambah banyak ya. Tapi kalau 10.000 alhamdulillah saja ya. Nggak cukup, Ustaz. Gimana? Nggak cukup. Iya, suaminya juga harus mengerti dong. Masa 10.000 kasihan orang, ya kan? Ntar emak-emak ntar kepala pusing, yang belanjakan emak-emak. Bapak cuma ngasih doang. Betul nggak, mama? Betul nggak? Betul, Ustaz. Betul sekali, ya kan? Begitu juga memberi, ya memberi itu kita harus ikhlas. Yang penting ikhlas, ya, biar banyak kita memberi tapi ikhlas, daripada kita berinya sedikit tapi nggak ikhlas, ya percuma. Misalnya kita memberi kepada orang 50.000, ya tapi ikhlas, lebih baik daripada 10.000 nggak ikhlas. Jelas ya? Jelas, Betul ya Pak Nurdin ya? Ya, Ustaz. Oke, jahit. Maka kayak kita beli buku, beli kitab apa, kita ikhlaskan, ini sedekah, kita ikhlaskan. Jangan kita pelit-pelit, beli buku segala nih, belajar nih, ya kan? Orang belajar agama kok bayar, giliran belajar ke dokter apa segala macam, wah itu duitnya berapapun di ini. Giliran belajar agama, waduh pikir-pikir dulu, jangan seperti itu. Tayyib, lanjut. Aisyah, tafadhali Aisyah. Naam Ustaz. Wa anna kulla amalin min a'malil khairi kasulhi bainan nasi wal hukmi bainahum bil adli wa ifsya'is salami wa tayyibil kalami wa musa'adatil muhtaji ilal musa'adati wan nashi lil muslimina bil aqwali wal af'ali kulli wahidin min hadhil umuri fihi sadaqatun. Kullu. Jadi di kullu itu udah kata baru tuh ya. Jadi dia mubtada itu di kullu itu. Nah, Ustaz. Jayid. Masya Allah, barakallahu fiik. Wa anna kulla amalin, dan bahwasanya setiap perbuatan min a'mali itu adalah jamak daripada amal. Ada setiap satu perbuatan dari perbuatan-perbuatan khair yang baik. Seperti apa contohnya? Kasulhi bainan nas, yaitu mendamaikan di antara dua orang. Itu mendamaikan di antara dua orang, bukan mengompor-ngompori, ya kan? Ada teman nih, oh iya, jadi begini loh, begitu loh, ini yo, diadu-adu, itu bukan, ya, harusnya mendamaikan, paham ya? Wa ifsa'i wal hukmu bainahum, dan menghukumi mereka bil adil, dengan adil, wa ifsa'i salam, dan menebarkan salam, wa thayyibil kalam, dan perkataan baik, wa musa'adatil muhtaj, dan membantu orang yang membutuhkan, ilal musa'adah, ya dengan memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan bantuan,
wa nushi lil muslimina, dan memberikan nasihat kepada kaum muslimin bil aqwal wal afal, dengan perbuatan dan dengan perkataan dan perbuatan. Kullu wahidin min hadhil umur, dari setiap perkara ini membantu orang, mendamaikan orang, ya, berkata baik, maka semuanya adalah sedekah. Semuanya adalah sedekah. Mafhum? Oh, iya. Sudah mau jam 8, Anda. Oke, Anda bacakan aja ya, sudah mau jam 8 ya. Baik. Nomor 1, ma yustafadu minal hadis, apa yang bisa diambil dari hadis? Inna tartibal izamil adami wa sulamiyatihi min a'zami ni'amillahi alal abdi fa yuhtaju ila tasadduqin anha. Inna tartiba, sesungguhnya tartibal izam, ya, susunan tulang ini, susunan tulang adami, susunan tulang izam, artinya tulang, izamal adami, yaitu susunan tulang manusia, wasulamiyatihi, dan sendi-sendinya, min a'zami ni'amillah, termasuk diantara nikmat Allah yang paling besar. Nikmat Allah yang paling besar. Ada tulang nggak ada sendi, bisa nggak tersusun? Nggak bisa kan? Nikmat Allah paling besar. Fayuhtaju ila tasadduq, maka membutuhkan sedekah, Istihbabul mudawamati, istihbabul mudawamati ala nawafili kulla yaumin. Istihbab, yaitu disunnahkan untuk selalu mengerjakan an-nawafil, perbuatan-perbuatan sunnah setiap hari. Sholat duha, sholat tahajud misalnya, sholat sunnah-sunnah, kemudian sedekah, berkata baik, itu adalah perbuatan sunnah, maka kita dianjurkan. Oke, inna sadaqata, sesungguhnya sedekah, la tanhiru, tidak terbatas, fil mal, pada harta saja, bal takunu fil af'al wa ghairihi. Bahkan sedekah itu bisa juga dengan perbuatan dan lain-lainnya, tersenyum, membuang bahaya di jalan, membuang duri dan lain-lain sebagainya, itu adalah sedekah, enggak harta saja. Nomor 4, fadlul islahi bainan nas, ya, keutamaan mendamaikan orang, ya, wal hukmu bainahum, dan menjadi hakim atau menghakimi mereka dengan adil, dan memberikan hukuman, menjatuhkan hukuman kepada mereka dengan adil, itu adalah pahala yang sangat besar. Nah, ditujunya kan ini kepada hakim nih. Kalau seorang hakim, maka dia tidak boleh berat sebelah, harus menegakkan keadilan. Kemudian yang kelima, al-hasu ala huduril jama'ati wal masyi ilaiha lisolati. Motivasi ala huduril jama'ati, untuk menghadiri sholat jamaah dan berjalan menuju sholat, ya, itu pahalanya besar. Sambil kita berdoa, Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi sam'i nura wa fi min fawqi nura wa an yamini nura wa min khalfi nura wa min tahti nura wa min fawqi nura, Allahumma a'tini nura. Allahumma a'tini. Itu yang kita baca terus selama kita berjalan menuju masjid.
menuju masjid. Allahumma atini nurau, Allahumma ja'al fi qalbi nurau, wa fi sam'i nurau, wa fi basari nurau, wa fi qalbi nurau, wa an yamin nurau, wa min fawqi nurau, wa min khalfi nurau, wa min tahti nurau, wa Allahumma atini nurau. Wadi ayo ikhwan. Yang keenam, atarghibu fi imatatil adza anit thariq, yaitu motivasi untuk membuang bahaya dari jalan. Ya, kita buang itu maka kita mendapatkan pahala. Yang ketujuh, atarghibu fil adabis samiyah, yaitu motivasi untuk kita melakukan adab yang mulia, adab yang tinggi, wa akhlakul aliyah, dan akhlak yang tinggi. Adab yang mulia dan akhlak yang tinggi. Semakin tinggi, semakin banyak kita belajar, maka semakin tinggi pula akhlak kita. Jangan semakin banyak kita belajar, maka semakin keras pula hati kita. Misalnya betapa kita sudah bercadar, kita menganggap orang lain wah ahlul maksiat, ya kan, atau orangnya belum kita jelek-jelekkan, atau kita memandang sebelah mereka. Tidak, ya, kita ajak mereka, kita berbuat baik. Begitu juga kita yang sudah mengaji, jangan sampai kita bicaranya kasar. Semakin kita berisi, semakin berunduk, ya. Semakin kita berisi, semakin berunduk. Semakin kita tinggi ilmu kita, maka kita tidak memandang orang rendah, ya. Kita semakin akhlak kita semakin tinggi, semakin sopan kita. Karena samaratul ilmi, ya, buah daripada ilmu adalah al-akhlak al-karimah, adalah akhlak yang baik. Karena Rasulullah SAW bu'istu diutammimal akhlak, aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak manusia. Wadi ayyuhal ikhwan ahbabil kiram. Wadi Ustaz. Dan wadi. Oke, sudah jam 8. Kita cukupkan sampai di sini, Nam. Ustadz, aku mau nanya Ustadz. Ya, bertanya apa Awan, pertanyaannya? Bedanya tadi Ustadz asamiyah dengan aliyah. Asamiyah itu ya, asamiyah itu akhlak mulia, adab mulia. Kalau aliyah itu tinggi, ya, hampir sama lah. Samiyah akhlak mulia dan akhlak tinggi gitu. Syukran jazakallah khairan. Iya. Jayid, ayo ikhwan. Wadi, ada pertanyaan lagi? Wadi Ustaz. Ya, Masya Allah, barakallahu fikum ala hudurikum fi hadhil qa'al mubarakah. Insyaallah ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala yutina ajran aziman wa yudkhiluna jannatahu, amin amin ya rabbal alamin, wa yutina istiqamatan hatta nihayati ad-dirasah hatta mustawa rabi. Nam. Amin. Berdoa kepada Allah. Jangan sandarkan diri kita. Oh, saya mah bisa, insyaallah bisa nanti mustawa rabi sampai ini kuat. Jangan. Doa kepada Allah. Allahumma aini ala syukrika wa ala husni ibadatik. Naam. Baik. Barakallahu fiik. Nah, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Nafsu azal qadar. Nakhtatim doa kafaratul subhanaka Allahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Anak Medan sawah padi menguning di pagi hari. Kesempurnaan tentunya milik Allah dan kekurangan tentunya dari kami. Makanya kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada kata-kata yang salah, jangan disimpan di dalam hati. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan.